Ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi for perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk itsbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulakbat ini belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Takhusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat, saya bukan sains bidang saya, ya. Tapi saya pengen baca ada qoror. Biar kita tahu nih, nentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada qoror dari Majma' Fiqhil Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fikih Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya, kalau ada qoror dari Majma' Fikih Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit nih. Jadi jelas ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian, penelitiannya bukan hanya sekedar usul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya, sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya qorornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hitas was sirriyah, lidzalika labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas sudah. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah, tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah al-wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab ats-tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa?
bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Uthmani, Mufti Besar Pakistan. Kemudian diantara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan, ulama-ulama besar, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan Forum Fikih Dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah kita hadir di tempat ini, kampus UIN ya, Syarif Hidayatullah. Nah, besok tanggal 27 kita akan mengadakan bahsul masail terkait nasab Ba'alawi. Apakah sahih atau mardud? Enggak ada mukhalif ini mukhalif itu. Pilih satu antara yang dua. Rontok apa bersambung, itu intinya. Nah, menurut informasi tadi malam yang dapat ke saya melalui Kiai Ali Badri, bahwa Rabitah tidak pernah mewakili siapapun. Ini masalah nih. Tidak datang juga. Tapi yang datang besok itu berarti tidak mewakili apapun. Berarti diskusi besok hanya sebatas kita menjelaskan ketidaksambungan dia secara personalitas. Personality apa personalitas? Gitulah pokoknya ya. Nah, nggak ada musuh. Gitu. Nanti ada konferensi pers setelah acara ini, acara sudah mau mulai. Oke, ya. Ini sebentar karena gitu. Oke, jadi teman-teman semua doa saja. Abad ini adalah abad kebangkitan keturunan Wali Songo. Sallu ala Muhammad. Udah nih. Tambah lagi untuk besok. Iya, tes. Ya, silakan. Wah, udah ada bahasa ini. Lapar dari kapan? Kita dukung antara isbat sama ifsad. Untuk Bito Alawiyah kita dukung Baluri Bang. Ya, berarti rontok sama sambung. Yang saya bilang tadi, kalau rontok berarti ifsad, kalau isbat berarti masih nyambung. Itu. Rungkannya itu rontok. Ini udah hilang semua, ini udah Ya, terkait Gus Wafi kan, ya santuy aja kalau ngomong. Kan kita bukan mau bersilat ada lapangannya, ya kan? Kalau kita diskusi ilmiah, ya adus adalah kalau ngajak orang-orang yang udah tua, sopan lah sedikit, ya kan? Cuma ngomong kayak gini, kita ingin tahu kebenaran apa yang Kiai Imad sampaikan. Mohon kasih waktu saya salawat silaturahmi ke rumah ya untuk diskusi, bukan untuk nantang begitu, itu kan kurang ahsan. Nanti kalau kalah kan patah tulang. Ya, gitu. Di Aceh kan banyak imigran ya kan? Di Aceh nggak laku. Kami Aceh terus terang aja ya. Aceh itu pun sama mungkin dengan daerah-daerah lain Melayu yang kuat-kuat ya. Aceh itu punya prinsip. Ya, kami mulia, jangan sampai kami menjadi budak daripada orang lain yang membawa-bawa kemuliaan. Maka cuman kekurangan kami bangsa Aceh, ya kita kekurangan dalam melestarikan catatan budaya. Tetapi dalam prinsip budaya berbangsa, Aceh number one. Ya, cuman maka saat ini berkat Kiai Imad juga kami bangsa Aceh sudah mulai mengutip manuskrip yang disimpan oleh nenek-nenek kami. Ya, itu doakanlah kita ini hari kebangkitan kita nih, kebangkitan kita. Sekali ilmu dikeluarkan harus Kalau kata istilah saya, al ilmu saifun hadikun. Ilmu itu seperti pedang yang sangat tajam. Idza kharaja min jurbanihi
apabila dia keluar daripada sarungnya, ya, faqata'a ma amamahu. Apa saja yang ada di depannya putus. Itulah ilmu. Al ilmu yang kasyifu bil matlub. Ilmu dapat membuka tabir suatu rahasia. Ba'alawi dulu terrahasia dia menjadi cucu Nabi kan, sekarang terbuka bahwa dia bukan cucu Nabi. Kita buktikan besok. Besok kita buktikan. Okay. Namun saya nggak pernah menyangka bahwa apa yang saya sampaikan 100% hakul yakin benarnya. Ya, tapi secara pribadi 80% saya yakin kebenarannya. Tinggal 20% milik orang lain kebenarannya. Ya, sehingga apabila yang 20% dapat dibuktikan untuk menjelaskan kebenarannya dengan data-data yang konkret, bisa saja kita taslim atas kebenaran. Karena dalam persoalan ini kita tidak sentimen, kita hanya mengulang bahwa yang kami dapatkan bahwa data Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, artinya data yang diada-adakan atau kalau kasarnya palsu, ya. Tapi kepalsuannya tidak diketahui, ya, bukan tidak diketahui dalam arti sengaja tidak diketahui, karena ulama-ulama kita ini orang yang sopan santun, hatinya bersih, nggak mau tahu kebenaran orang itu, asal dibilang Habib cucu Nabi Yesus percaya aja udah, gitu kan, nggak pakai cerita-cerita. Tapi ini bangsa nih sudah terlalu lama diinjak-injak, ya. Maka oleh sebab itu kita harus bangkit meneliti benarkah dia itu sadah Nabi atau bukan, sebatas ilmiah. Kalau itu sudah kuat berarti rontoklah semua. Tapi kalau kita ternyata keliru berarti dia tetap sebagai juriah Rasul, harus kita hormati. Begitu tuan-tuan ya. Kita buktikan besok. Besok di Banten. Di Banten. Oke. Ya. Ayo berangkat ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf lahir dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.